Ya, selamat pagi. Hari ini saya akan mendeskripsikan tujuan dan juga langkah-langkah sintaks pembelajaran dari rencana pembelajaran semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang saya ampu sebagai mata kuliah wajib di universitas dan juga program studi. Nah, untuk mata kuliah ini memiliki 2 CPL, yaitu CPL untuk keterampilan umum dan keterampilan khusus. Yang pertama untuk keterampilan umum, CPL-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis berbagai gejala psikologis pada individu, kelompok, organisasi, dan juga masyarakat dengan menggunakan konsep dasar teori dan asesmen psikologi. Kemudian yang untuk keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis prinsip-prinsip perubahan perilaku pada individu, kelompok, organisasi, dan juga komunitas berdasarkan konsep intervensi psikologis non-klinis. Kemudian terkait dengan deskripsi mata kuliah ini merupakan kajian dalam bidang psikologi secara khusus membahas mengenai penerapan ilmu psikologi dalam bidang pendidikan meliputi metode penelitian dalam psikologi pendidikan, variasi individu, keragaman sosio-kultural, pembelajar yang luar biasa, perilaku dan sosial kognitif, proses kognitif kompleks, pendekatan sosio-konstruktivis, proses belajar dan kognisi dalam area konten, perencanaan, instruksi dan teknologi, juga pengelolaan kelas, pengajaran, tes standar, penilaian dan asesmen kelas, tapi khususnya dalam konteks pendidikan anak usia dini. Kemudian terkait dengan bahan kajian materi dalam mata kuliah psikologi pendidikan ini, yang pertama, bahan kajiannya terkait dengan proses dan fungsi mental manusia, hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya, prinsip-prinsip pembelajaran, dan juga prinsip-prinsip perubahan perilaku. Dan untuk referensinya ini diambil dari keterbaharuan referensi dari tahun 2020 sampai dengan tahun sekarang 2024 yang berlaku. Untuk sintaks-sintaks dalam metode pembelajaran project based learning, karena mata kuliah ini menggunakan 2 metode, yaitu case study dan juga PJBL, tapi pada pertemuan ketiga akan saya terapkan PJBL. Yang pertama, sintaksnya adalah menentukan pertanyaan mendasar, menyusun perencanaan proyek, menyusun penjadwalan proyek, mengevaluasi hasil proyek, memonitoring kemajuan proyek, dan juga menguji hasil proyek. Nah, yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Untuk pertanyaan mendasar, saya memberikan video kepada mahasiswa untuk dianalisis dan mereka harus menganalisis video kasus tersebut. Kemudian yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Untuk perencanaan proyek yang disusun adalah bagaimana langkah-langkah mereka dalam menerapkan proyek tersebut. Kemudian menyusun penjadwalan proyek. Untuk penjadwalan proyek, mereka diharapkan bisa menyusun proyek tersebut dari menit pertama sampai juga dengan menit terakhir dalam kaitannya dengan konteks analisis video. Kemudian mengevaluasi hasil proyek. Jadi mahasiswa secara berkelompok diajak untuk bisa mengevaluasi hasil dari presentasi temannya masing-masing. Kemudian memonitoring kemajuan proyek. Dalam hal ini, dosen akan berperan sebagai fasilitator untuk mengevaluasi hasil proyek dari masing-masing kelompok dan juga untuk menguji hasil proyek. Yang terakhir, dengan meminta mahasiswa untuk mempresentasikan hasil proyeknya mereka, kemudian sama-sama berdiskusi dan juga sebagai dosen akan memberikan feedback dan juga evaluasi terhadap hasil kinerja dari para mahasiswa. Kemudian output yang diharapkan dari mata kuliah ini, psikologi pendidikan, adalah mahasiswa mampu membuat sebuah buklet. Dalam hal ini mereka akan membuat sebuah campaign melalui buklet yang akan disosialisasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat dan kepada sekolah-sekolah khususnya pada pendidikan anak usia dini, dan di mana ini merupakan salah satu psikoedukasi yang harus ditempuh dan dilakukan oleh mahasiswa sebagai hasil atau output akhir dari pembelajaran mata kuliah psikologi pendidikan.
Untuk kelanjutannya, mari kita saksikan video pembelajaran psikologi pendidikan dengan mengambil topik pada meeting yang ketiga, yaitu perkembangan kemampuan sosial emosional pada anak. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Oke, baik. Kali ini adalah pertemuan ketiga kita ya? Ya. Oke, pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas terkait topik apa? Ya, sosial emosional ya, tentu aja karena kalian sudah melihat di PPT. Oke. Nah, kalau saya kasih feedback untuk topik ya, minggu lalu kita membahas terkait topik apa? Proses mental individu. Iya. Oke. Kalau saya tanya proses mental individu itu apa menurut kalian? Yang bisa raise hands ya, Sabel? Menurut saya proses mental individu itu bagaimana cara seseorang itu melibatkan perasaan, emosi, serta pikiran mereka dalam menentukan sebuah persepsi. Oke, jadi menentukan sebuah persepsi. Jadi ada persepsi di dalamnya. Oke, baik. Terima kasih, Sabel. Kali ini topik kita lanjut ke materi perkembangan sosial emosional pada individu. Nah, sebelum saya menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini untuk topik yang ketiga ini, saya mau tanya, adakah yang sudah pernah membaca atau tahu tentang apa itu sosial, apa itu emosional? Yang bisa raise hand? Ya, silakan Dori. Kalau menurut saya sendiri, Bu, sosial itu berkaitan dengan bagaimana cara kita menempatkan diri maupun dalam berkomunikasi atau berperilaku di dalam masyarakat. Sedangkan emosional itu bagaimana cara kita mengungkapkan perasaan kita, baik itu marah, sedih, ataupun senang. Oke, jadi sosial tentang interaksi, kemudian emosi terkait dengan bagaimana kita mengekspresikan perasaan kita. Oke, baik. Teman-teman, saya akan absen dulu ya sebelum saya lanjut ke tujuan pembelajaran untuk topik yang ketiga ini. Oke, saya cek dulu. Stefani? Oke, baik. Terima kasih Stefani dan Dini dan Luisa. Oke, teman-teman, tadi kita sudah absen dan sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran dari meeting kita yang ketiga ini adalah supaya kalian sebagai guru PAUD kalian akan memahami perkembangan sosial dan emosional pada anak ya. Jadi cara mereka berinteraksi maupun cara mereka untuk mengungkapkan emosinya ketika mereka berhadapan dengan guru, berhadapan dengan teman sebaya ataupun dengan orang tua ataupun dengan lingkungan sekitar. Teman-teman, karena fokus kita adalah untuk psikologi pendidikan dan concern saya juga di kesehatan mental. Jadi saya pengen sebelum kita masuk ke materi utama, kita melakukan breathing exercise terlebih dahulu ya. Jadi kita punya teknik 4, 7, 8, 4, 7, 8. Nah, nanti ini kalian akan melatih pernafasan kalian dan fokus ke dalam pernafasan perut ya, sehingga nanti ketika kalian belajar kalian akan lebih fokus ya. Jadi apa itu maksudnya 4, 7, 8? Jadi 4 itu adalah kalian menarik nafas selama 4 detik ya, dalam hitungan keempat kalian tahan, kemudian kalian tahan hitung sampai 7, kemudian setelah itu kalian lepaskan sampai 8, hitungan ke-8. Paham? Oke, so let's try. Silakan dimulai bagi yang sudah siap, silakan dimulai. 3, 2, 1. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, terkait dengan topik kita hari ini, saya minta kalian untuk membagi dalam 4 kelompok kecil.
ya, dan nanti akan saya minta kalian untuk menganalisis sebuah video, nanti akan saya tayangkan terkait dengan sosial emosional pada anak. Kemudian kalian berikan tanggapan dan analisis kalian itu lewat nanti LKM yang akan saya berikan ke kalian. Paham teman-teman? Paham. Oke. Baik, silakan dibagi. Ini adalah topik terkait dengan socio-emotional development yang sudah saya buat untuk kalian pelajari. Ya, jadi mungkin sedikit ya informasi dari saya terkait dengan definisi ini dan juga role sosial emosional di dalam pembelajaran untuk anak-anak. Kemudian setelah itu kalian akan menganalisis sebuah video. Nah, jadi sosial emosional itu sebenarnya merupakan adalah kemampuan ya, kemampuan untuk memanage kemampuan emosinya masing-masing dan kemudian menunjukkan rasa empati ke sesama dan juga membangun ya hubungan yang sehat dengan lingkungannya sesuai dengan perkembangannya. Dan di dalam sosio-emosional ini kalau kalian lihat teman-teman di sini mencakup dengan self awareness, social skill, coping mechanism dan juga interpersonal connection. Ya, jadi sebenarnya ini PPT-nya ya memang dalam bahasa Inggris karena untuk melatih kalian untuk ya tampil di luar, apalagi kita sekarang lagi dalam kegiatan untuk meningkatkan IKU dan juga meningkatkan kemampuan skill bahasa Inggris kalian. Ya, nah jadi untuk definisinya sendiri dan mengapa sosio-emosional ini, perkembangan sosio-emosional ini sangat penting untuk kita pelajari dan untuk anak juga. Jadi selain dia menekankan pada kemampuan emosi untuk menunjukkan rasa empatinya, ini juga bisa melatih mereka untuk memiliki mental well-being ya. Jadi kesejahteraan emosional itu dan kebahagiaan itu untuk anak sangat penting. Jadi kalau kalian menjadi guru PAUD nantinya ataupun kalian menjadi policy maker mungkin ya di tataran kementerian, kalian sudah paham terkait dengan sosio-emosional itu pada anak dan perkembangannya seperti apa. Nah, sekarang kita akan menonton bersama video pembelajaran studi kasus ya yang ada di sekolah. Kemudian kalian tonton kalian tonton dari awal sampai akhir. Kemudian kalian berikan analisis kalian di dalam LKM ini ya. Dan setelah itu saya akan minta kalian untuk mempresentasikan hasil dari analisis kalian. Oke? Oke. So let's play and watch. Okay, can everyone please put their books under their desk? Silent reading is over. Arms folded, sit up straight. Tim is a 9-year-old boy in grade 4. He lives with his mum, dad, and his 15-year-old brother. He loves reading books and watching movies. Tim is a competent student who is very attentive in class, but his teacher is a little concerned about his behaviour. So we grab the reader's attention. Okay, Tim, what? Dogs or cats? No, cats. Cats. Goldfish? No, goldfish. No, cats are better. Dogs are no, but cats are pink. And cats are also, yeah, and they chase birds and kill them. Ya, oke. Jadi seperti itu videonya, teman-teman. Dan saya akan membagikan LKM ke kalian untuk kalian analisis ya. Jadi satu kelompok satu saja. Karena ini adalah hasil pengerjaan kelompok. Saya berikan waktu kalian 10 menit ya untuk mengerjakan. Oke. Saya minta mulai dari kelompoknya Isabel ya untuk presentasi hasil analisis kalian terhadap studi kasus video tadi. Silakan Isabel. Perwakilan saja. Atau Di semuanya? depan sini. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pada hari ini
Saya, perwakilan dari kelompok 5 akan mendiskusikan hasil analisis yang sudah saya lakukan bersama kelompok saya mengenai study case yang tadi sudah kita tampilkan. Jadi menurut saya dan teman-teman kelompok saya dalam video tersebut menunjukkan bahwa tim anak yang tadi merupakan anak yang sulit untuk mengelola emosi dan memiliki kemampuan sosial yang rendah. Mengapa kelompok kami menganggap seperti itu? Dikarenakan tadi kita bisa lihat bahwa tim sudah berusaha untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Seperti itu Bu Wulan dan teman-teman sekalian. Sekian dari kelompok 5, terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita diskusi ya. Nah, adakah dari kelompok lain yang akan menanggapi hasil dari timnya Isabel? Mulai dari kelompok sini. Silakan. Elizabeth, silakan. Menurut saya setuju dengan kelompok dari Idel. Tim tadi sulit mengontrol emosi karena memang dia tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dan teman-temannya juga mayoritas memilih goldfish untuk dijadikan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Elizabeth. Sekarang saya mau tanya ke kalian, emosi apa saja yang dimiliki oleh tim? Marah. Apalagi? Marah sama kesal sama tidak? Sama. Apalagi? Kecewa. Satu lagi? Sedih. Ya. Sedih sama dia punya apa? Ya. Dia frustasi atau dia menjadi tantrum. Oke. Nah, kemudian yang kedua, saya mau tahu emosi dari guru. Emosi apa yang ditunjukkan oleh gurunya tim? Tenang. Oke. Apalagi? Empati. Ya, very good. Empati. Apalagi? Empati, emosi yang tenang, apalagi? Sabar. Oke, baik. Nah, teman-teman, dari emosi yang sudah kalian lihat ini, yang pertama emosinya tim. Oke, mari kita analisis. Kenapa, apa yang menyebabkan tim itu marah ke temannya? Karena dia tidak didengar pendapatnya. Oke, baik. Dalam hal ini, apakah tim sudah bisa mengendalikan emosinya? Belum. Oke, jadi untuk itu apa yang harus dilakukan guru ketika menghadapi tim yang tidak bisa mengendalikan emosinya? Memvalidasi perasaan tim. Iya, good. Bagus, Ersa. Validasi ya, jadi ada validasi perasaan di situ. Setelah validasi, iya, setelah kita memvalidasi perasaannya tim, kita memberikan support, ya, emotional support, ya. Jadi di sini ada emotional support. Ini yang harus dilakukan oleh guru yang sudah nampak di dalam di dalam video tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, silakan. Siapa namanya tadi? Namanya Dori. Iya, Dori. Oke, Dori, silakan Dori. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya Bu. Tadi kan di video dijelaskan atau lebih fokusnya kan kepada si tim. Bagaimana si tim punya masalah tentang emosionalnya. Iya, betul. Di video juga ditampakkan kalau guru berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dipunya tim. Tapi
tidak ada yang menotis bahwa teman tim itu juga memiliki masalah sosial. Jadi ketika bekerja sama di dalam tim itu mereka tidak terlalu mendengar pendapat dari temannya yang lain. Oke. Nah, ketimbang gurunya hanya menindaklanjuti masalah yang dipunyai timbul emosionalnya, apakah guru juga harus menindaklanjuti masalah yang dipunyai temannya ketika tidak bisa bekerja sama di dalam? Oke, baik, good questions dan sangat detail Dori. Terima kasih. Oke, nah teman-teman, Dori di sini bilang kalau emosi dari teman-temannya juga itu harus dinotis ya, karena mereka juga bermasalah. Nah, di antara kalian, menurut kalian, emosi seperti apa dan bagaimana guru bisa memfasilitasi teman-temannya tim? Mungkin saya bisa membantu menjawab pertanyaan dari Dori. Rizka ya? Silakan Iya, Rizka. menurut saya Bu, guru juga perlu untuk menindaklanjuti atas perbuatan yang dilakukan oleh teman-teman tim. Oke, sebentar, ada tindak lanjut. Oke, apalagi? Tindak lanjut dari guru untuk teman-teman tim dengan mengajak berkomunikasi tetapi tidak di dalam kelas sehingga Tindak teman-teman lanjutnya yang- yaitu komunikasi. Oke. Iya, tetapi Siapa yang berkomunikasi? guru dan juga teman-teman tim. Oke, guru dan teman tim. Oke. Ketiga? Tapi di dalam berkomunikasi itu guru sebaiknya tidak menasihati teman-teman tim di dalam kelas sehingga teman-teman tim yang sekelompok tadi tidak merasa ditekan, tidak merasa tertekan karena Oke. teman-temannya. Oke, good. Jadi komunikasinya itu secara personal. Ada lagi? Dan guru juga harus memberitahukan cara bagaimana untuk bekerja sama dalam tim, dalam kelompok Oke. seperti itu sehingga di dalam satu kelompok harus saling mengerti dan juga mendengarkan satu sama lain. Kerjasama kelompok dan menghargai ya. Menghargai pendapat. Ya, jadi menghargai pendapat. Menghargai pendapat teman. Oke. Nah, hanya ini saja? Ya, mungkin. Oke, baik. Terima kasih, Rizka. Ini adalah solusi-solusi komunikasi antara guru dengan teman-temannya tim yang harus dilakukan menurut kelompok Rizka. Ya, kemudian kelompok lain, kelompok 1 dan 2, tolong diamati apakah tindak lanjut komunikasi dengan guru, kemudian komunikasi secara personal, kerjasama dan juga saling menghargai antara pendapat ya dari teman-teman ini masuk ke dalam teori apa teman-teman? Oke, masuk ke dalam teori support ya, supporting bonding emosional. Nah, tahu tidak tokohnya siapa? Bapak Erikson ya, dengan teori psikososialnya. Oke, baik. Dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, kelompok 5 tadi sudah sangat aktif ya memaparkan hasil dari presentasi kalian terkait dengan analisis videonya tim ini. Nah, sekarang saya akan memberikan kalian feedback terkait dengan tugas presentasi kalian hari ini. Nah, untuk setiap kelompok, saya ingin setiap presentasi kalian dimasukkan teori-teori yang terkait dengan teori psikologi, ya. Karena meskipun kalian akan ke lapangan mengaplikasikan ilmu kalian, tapi kalian juga harus memahami konsep teori dari perkembangan sosial emosional anak usia dini. Ya. Kemudian yang kedua, kalian harus membuat summary-nya, ya. Jadi ketika kalian presentasi, yang terakhir itu harus ada summary dari analisis observasi yang sudah kalian lakukan dalam studi kasus ini. Oke, saya kasih waktu kalian 2 hari untuk mengerjakan revisi ini. Ya, intinya sebelum next meeting kita sudah harus bisa
merevisi hasil ini sehingga nanti setelah meeting keempat kita akan sama-sama membahas lagi terkait dengan meeting kita hari ini, sehingga kalian tidak akan pernah lupa, kalian akan selalu ingat konsep teorinya meskipun kalian sudah bekerja nanti menjadi seorang guru ataupun kalian menjadi pengambil kebijakan ataupun entrepreneur ya di sekolah, di pemerintahan ataupun di masyarakat. Ya, sebelum kita tutup kelas kita hari ini, saya mau tanya, adakah yang masih belum paham atau punya pertanyaan terkait dengan materi kali ini? Ataupun dengan revisi yang akan kalian lakukan? Iya, silakan. Kalau tadi kan teorinya yang ditekankan teorinya Erik Erikson, tapi apakah kita boleh mencampurkan teori-teori dari berbagai macam? Bisa, ya, tapi jangan lupa mencantumkan referensi, ya. Oke, Putri? Mungkin saya masih belum pertanyaannya, tapi tambah satu nanti kita tetap dikumpulkannya sesuai seperti template yang sekarang atau mungkin nanti ada perubahan karena revisinya. Oke, baik, good question. Kembali lagi ke template ya. Jadi di sini melatih kreativitas kalian ya. Kalian tidak punya template khusus. Yang terpenting kalian menyesuaikan saja dengan template yang ada sekarang. Hanya tinggal ditambahin teori dan juga summary-nya. Ya, jangan lupa citasi dan referensinya itu dicantumkan sehingga kalian tidak dianggap plagiat. Ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Untuk meeting kita kali ini kita tutup dan kita ketemu lagi next week ya di jam yang sama. Dan saya harap kalian tetap semangat ya untuk mengerjakan tugas-tugas ya dari setiap dosen yang ada. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Have a nice day. Thank you.